warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan supaya kita dapat berkumpul di ruangan kita yang sangat bagus ini untuk melihat hasil nanti diseminasi budaya positif oleh Ibu Devi Haryati Umbara. Salawat beriring salam kita tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dari SMA 1 Bangkinang Kota. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat peserta diseminasi budaya positif di SMA 1 Bangkinang Kota yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Devi Haryati Umbara SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Nah, untuk supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kegiatan yang bermanfaat yang kita nantikan yaitu diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota yang akan disampaikan oleh Ibu Devi Haryati Umbara, calon guru penggerak angkatan 8. Kepada Ibu Devi kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, diberi kesempatan untuk sama-sama belajar, untuk menggali potensi diri kita demi anak bangsa. Kemudian tak pernah lupa kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau nantinya kita mendapatkan syafaat. Baik Bapak Ibu Guru, izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif penyebaran pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan SMA 1 Bangkinang Kota. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita, jadi di kurikulum Merdeka ini kita harus membuat kesepakatan kelas untuk keyakinan kita bersama, di mana dalam kesepakatan kelas ini terdapat nilai-nilai kebaikan. Jadi ada beberapa poin di sini. Jadi selama kegiatan ini bukan saya yang minta, kita sepakati agar HP disilentkan supaya kita lebih fokus. Kemudian kita diminta di sini sepakatkan kita untuk berpikir terbuka dan positif. Jadi supaya apa yang saya sampaikan ini sama-sama dapat kita
dan kita pahami demi kebaikan kita dan kebaikan anak-anak didik kita nanti. Untuk saling menghargai di sini karena kesepakatan antara saya dan Bapak Ibu di sini di mana menghargai. Kemudian kita sepakat juga untuk disiplin dalam artian tepat waktu baik dalam segala sesuatunya nanti. Kemudian menjaga kebersihan kelas supaya kelas kita terasa nyaman. Berikutnya kita mengikuti dengan hati senang. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan yang ada saya tulis ini untuk kita teruskan kegiatan kita? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat atau ada tambahan barangkali? Ada? Kalau sudah senang, apapun yang disampaikan oleh teman kita mau mendengarkannya. Baik, ini untuk syarat kita senang terlebih dahulu kita melakukan yang namanya ice breaking. Karena saya lihat dari kegiatan kita kemarin Bapak Ibu sangat bahagia ketika ada momen atau saat-saat dilakukannya ice breaking. Jadi syarat untuk supaya saya bisa masuk ke dalam hati Bapak Ibu, saya akan membantu di sini dalam ice breaking. Judul ice breakingnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi hal-hal yang kita alami dalam elemen-elemen yang harus kita tanamkan pada anak-anak didik kita nantinya. Kita pandu dengan lagu. Jadi ice breakingnya kita menghafal poin-poin atau elemen-elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Iramanya lagu becak. Nadanya ya Bu ya. Nadanya lagu becak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah tahu ya, sama-sama diikutin. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu untuk menyanyikan sambil menghafal profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah elemen yang akan kita tanamkan nanti kepada peserta didik kita atau kepada murid kita. Kita ulang ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Boleh sampai tepuk tangan pun gak apa-apa. Yang lebih meriah kita. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Walaupun masih awal mungkin masih belum hafal, masih asing telinga kita, mudah-mudahan ini nanti terbiasa kita mendengarkan sehingga memang hafal kita dengan apa-apa aja dimensi atau elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini kembali saya sangat ingin membuka hati Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama membuka diri, membuka pikiran atas apa yang saya sampaikan agar kita sama-sama bisa menerapkannya nanti ke anak-anak didik kita. Mari kita membuka hati dan berpikiran untuk belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi apa? Demi mewujudkan disiplin positif di SMA 1 Bangkinang Kota. Jadi berkolaborasi, disiplin positif ini tidak bisa saya saja atau kita ada guru penggerak sini, guru penggerak saja yang melakukannya, tapi kita bersama berkolaborasi, kita semuanya yang bisa agar memang bisa kita menciptakan, mewujudkan profil pelajar Pancasila pada anak didik kita. Adapun materi-materi atau konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar, ada keyakinan kelas, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian apa itu posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini kemarin yang sudah saya bahas
tentang bagaimana penerapan restitusi. Insya Allah nanti kita akan coba pahami bersama di sini. Di mana tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Berikutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Yang terakhir, kita ikuti pelatihan ini dengan rasa bahagia dan rasa ingin tahu, serta aktif dalam kegiatan, saling menghargai sesama peserta, dan ikut berperan aktif dalam berkegiatan ini. Sebelumnya, supaya kita lebih memahami lagi kenapa sih mesti kita terapkan hal-hal yang akan saya sampaikan nantinya, kita pahami terlebih dahulu tentang kondisi murid kita saat ini. Kita pasti sering mengeluh, kok anak-anak sekarang beda ya sama anak-anak saat kita belajar dulu. Kita dulu kalau belajar, ya udah guru nerangkan kita dengarkan. Kok anak sekarang susah sekali ya. Nah, mari kita pahami kondisi anak murid kita pada saat sekarang. Yang pertama, murid kita memiliki keunikan masing-masing. Mereka berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya nggak, setuju nggak Bapak Ibu kalau anak-anak kita sekarang unik dibandingkan kita belajar dulu? Mereka cara belajarnya sekarang unik. Mereka punya bakat tertentu. Dan kadang kita nggak tahu, misalnya ada anak yang berbakat bidang olahraga, pas pelajaran matematika dia nggak mau. Pas anak misalnya nggak mau olahraga, dia sukanya diam dalam kelas mengerjakan tugas-tugas kimianya. Nah itu mereka unik gitu. Disuruh berlari mereka duduk, disuruh duduk mereka berlari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa kodrat keadaan anak itu berbeda. Kodrat keadaan itu ada dua Bapak Ibu. Namanya ada kodrat zaman dan ada kodrat alam. Kodrat zaman, itu saya sampaikan di awal tadi. Kok anak-anak dulu beda ya sama anak sekarang? Kita dulu belajarnya begini-begini. Karena memang zamannya berbeda Bapak Ibu. Di zaman kita sekolah, anak-anak belum mengenal atau kita belum mengenal yang namanya gadget. Kita belum mengenal yang namanya teknologi, internet. Kita fokus bahwa sumber belajar itu hanya dari buku dan guru. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, pada zaman sekarang anak-anak kita sangat lihai menggunakan gawainya. Bahkan kita sendiri tidak tahu mereka menggunakan apa. Main game kadang, gunakan teknologi, diberi fasilitas sama orang tuanya hanya untuk main game. Bersosial media kadang mereka kurang bijak, saling bully. Nah, inilah peran kita di sini. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman mereka. Kita harus mau belajar untuk bisa menyelaraskan diri dengan mereka berdampingan, sehingga kita bisa menuntun mereka apa sih yang bisa mereka manfaatkan dari teknologi itu. Kemudian yang kedua, kodrat alam. Bapak Ibu sudah sangat paham. Kemarin kita juga sudah curhat bahwa keadaan anak-anak murid kita, kodrat alam itu keluarga, kondisi lingkungannya Bapak Ibu. Ada anak kita yang terlahir memang dari keluarga yang lengkap, kasih sayang penuh dari orang tuanya, support keluarganya luar biasa. Nah, anak seperti ini mungkin kita temui mereka dalam belajarnya tidak bermasalah. Kalaupun bermasalah, terikut-ikut terbawa-bawa oleh mereka yang mungkin secara lingkungan kodrat alamnya keadaan keluarganya yang broken. Maaf, kadang ada orang tuanya yang sudah tidak ada orang tuanya yang berpisah, kadang ada orang tuanya karena faktor ekonomi hanya sibuk mencari nafkah, yang mungkin motong ya tamatan sekolahnya seperti apa. Bukan saya mengecilkan, bukan saya menyepelekan, tetapi hal inilah yang menyebabkan perbedaan dan kita harus paham kondisinya seperti apa. Makanya ada kata di IKM, guru menghamba kepada murid. Saya sampaikan sekali, mungkin kata menghamba di sini kita sangat bertolak belakang dengan hati nurani kita. Masa guru berhamba kepada murid? Tetapi kata berhamba di sini adalah analogi. Kita menyesuaikan diri, kebutuhan murid kita apa? Mereka ini seperti apa? Jadi kita nggak mau seperti kemarin disampaikan oleh Bapak Darisman, anak sakit flu kita kasih obat sakit kepala, nggak mau deh Bapak Ibu. Jadi anak itu kadang dia butuh perhatian di rumah. Nanti kita belajar tentang kebutuhan dasar. Jadi di sekolah dia melampiaskannya. Nah, inilah tugas kita sebagai pendidik, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar itu. Kemudian tentang perubahan zaman kembali, itu pastinya memiliki tantangan yang berbeda. Guru zaman Bapak Ibu senior di sini pasti merasakan perbedaannya yang luar biasa. Mengajar di tahun 80-an, tahun 90, tahun 2000, sekarang sudah tahun 2020-an. Pasti terasa perubahan zaman itu berdampak kepada
bagaimana anak-anak murid kita. Nah, karena perubahan zaman ini memiliki tantangan yang berbeda, anak-anak murid kita pasti dengan yang hal-hal yang berbeda, mau tidak mau kita harus mau berubah juga. Jadi perubahan itu menyebabkan kita harus melakukan namanya transformasi pendidikan. Sekali lagi saya sampaikan, kita sering ini setiap inilah yang kita harus transformasi. Kita ambil nilai-nilai positif yang ada pada kurikulum ini. Hal positifnya apa? Ternyata perubahan zaman itulah yang menyebabkan perubahan dari kurikulum. Ini kita masuk kepada perubahan paradigma. Perubahan paradigma di mana kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan paradigma dalam membangun budaya positif, di mana sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, kemudian dia mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glaser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama ilusi. Bapak Ibu, ilusi itu apa sih? Khayalan atau sesuatu yang tidak nyata. Betul ya? Guru bahasa kalau salah tolong dikoreksi. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Selama ini itu yang kita lakukan terhadap murid kita. Ya enggak? Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol atau mengendalikan anak murid kita. Pada satu sisi, mungkin dia melakukannya karena menjauhi rasa ketidaknyamanan. Mungkin karena takut dikasih sanksi atau hukuman. Dilakukan dengan paksaan. Berarti motivasinya eksternal, bukan internal. Dan ini tidak bertahan lama. Justru kadang ada cara kita yang salah membuat anak murid kita dongkol, anak murid kita marah, tidak suka terhadap kita. Jangankan dia mau duduk bersama kita, melihat kita ini udah males. Nah, jadi ilusi bahwa guru menjadi kontrol dari sini itu tidak benar. Nanti kita belajar tentang teori kontrol Bapak Ibu, insya Allah coba saya sampaikan. Jadi kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita memberi hukuman dengan maksud memberikan efek jera supaya anak ini bisa berbuat lebih baik. Mungkin di saat dia di depan kita, iya, dia lakukan. Tetapi ketika dia di belakang kita, apakah dia lakukan? Gitu. Ya, sedikit saya lupa tentang bahwa guru mengontrol siswa. Ini tunggu saya lanjut dulu, bingung nih. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut Bapak Ibu ini bagaimana? Ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu suka dikritik? Bapak Ibu suka dikritik nggak? Kalau kritik membangun ya Pak. Kalau kritiknya kayak gini, kayak kita kritik tentang kurikulum. Ini kurikulumnya begini-begini. Atau gini lah, saya tampil nih. Apalah yang kita begitu itu tanpa apa aja. Nah, misalnya, misalnya, gitu. Jadi ada kita yang kritik mungkin di sisi lain ada orang yang memang bisa dari kritikan itu dia bisa menjadi positif ya Pak Anam ya. Dia bisa memperbaiki dirinya. Ada orang yang nggak bisa Bapak Ibu. Ketika dia dikritik justru dia minder, udahlah besok nggak usah tampil lagi daripada dikritik nggak tahan nggak kuat. Ada seperti itu. Kira-kira itu menguatkan karakter atau tidak? Tidak ya Bapak Ibu ya. Ternyata kritikan itu justru membuat dia merasa minder dan menghilangkan rasa percaya diri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang selama ini pasti sama-sama kita pernah mendengarkan bahwa anak-anak itu ibarat kertas kosong. Saya juga pernah berpikir seperti itu, bahwa anak-anak itu seperti kertas kosong, seperti apa ditulis oleh orang tuanya maka itulah dia nanti jadinya. Pada dasarnya mungkin benar, tetapi ternyata menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tabula rasa itu anak itu ternyata bukan kertas kosong. Mereka kertas yang sudah memiliki garis-garis halus atau garis-garis samar. Mereka sudah punya masing-masingnya dari lahir. Mungkin itulah garis keturunan dengan sifat orang tuanya apa semacam. Tapi itu masih bisa kita ubah. Kita ubah dalam artian kita ikuti garisnya. Kalau dia banyak sifat positifnya, dari kelemahan-kelemahannya kita ambil garis-garis samarnya, kita kuatkan hal-hal positif yang kita tanamkan
nilai-nilai kebaikan pada dirinya, anak yang tadinya demikian bisa nggak jadi baik? Mungkin lingkungan orang tuanya, maaf, yang broken home tadi, orang tuanya maaf, yang ayahnya entah kemana, ada lagu itunya, ayah nggak pulang-pulang, ibu pun asik bersosial media, lagu yang seperti itu ya. Nah ini kalau kita tarik anak-anak seperti ini, garis-garis samar, garis-garis kebaikan pada anak ini, bisa nggak anak ini kira-kira jadi baik Bapak Ibu? Bisa. Nah itulah dia, jadi anak bukan tabula rasa, bukan seperti yang dituliskan. Kalau garis-garis samar, garis-garis halus yang bernilai kebaikan tadi kita kuatkan, kita tegaskan pada anak-anak kita, insya Allah dia bisa menjadi baik. Itu ilusinya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Masih tentang perubahan paradigma. Nah ini yang akan kita pahami tentang teori kontrol tadi. Bapak Ibu, untuk sambil bermain juga, sambil kita nanti memahami, kita baca dulu instruksinya apa ya. Bapak Ibu nanti diminta cari pasangan, yang belum punya pasangan, maksudnya bukan pasangan di rumah, pasangan di tempat kita ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu duduk berpasangan untuk bisa memahami apa yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nama kegiatannya apa? Cobalah buka. Apa yang dibuka? Oke, kita lihat. Anda adalah A. Sekarang Bapak Ibu silakan tentukan siapa teman pasangannya yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Sudah? Kalau yang nggak punya pasangan, Bapak Ibu perhatikan saja. Pak Mardali kayaknya nggak ada pasangan nih. Sama Pak Syukur Pak. Pak Mardali sama Pak Syukur. Sejenis. Dia Pak sejenis Pak. Dia harus sejenis Pak. Karena kita ada kontak fisik. Ada kontak fisik. Oke, kita pahami dulu. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba yang A kepalkan tangan. Yang menjadi A siapa? Silakan kepalkan tangan. Nah, Anda coba Anda bayangkan, Anda mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena ini sangat penting bagi kehidupan Anda. Bayangkan ini sesuatu yang sangat penting di kepalan tangan Bapak Ibu yang A. Bayangkan ini sesuatu yang penting, nggak bisa dibagi sama orang lain, harus dijaga dengan betul-betul. Bagaimanapun caranya tidak boleh orang lain sampai membukanya. Kemudian tugas B, siapa yang B? Nah, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka telapak tangan teman Anda yang A, di mana B boleh membujuk, B boleh menghardik, B boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, menawari hal-hal yang disukai oleh si A agar si A bersedia membuka telapak tangannya. Oke? Paham tugasnya Bapak Ibu? Paham ya? Jadi silakan yang A pertahankan, yang B bagaimana caranya si A bisa membukanya untuk Anda. Kita kasih waktu berapa menit nih? 3 menit, 2 menit, 1 menit, 1 menit. Kita coba 1 menit. Silakan Bapak Ibu laksanakan. Yang A laksanakan tugasnya, yang B silakan laksanakan tugasnya. Siapa yang sudah membuka telapak tangannya? Yang membuka telapak tangannya? Saya tanya dulu. Yang belum membuka telapak tangannya ada? 29. Siapa yang masih memegang komitmennya untuk tetap tidak membuka? Ada? Silakan Bapak Ibu, kita Yori, silakan. Yori boleh tampil ke depan menjelaskan alasannya. Atau siapa aja lah menjelaskan alasannya. Bapak Ibu silakan boleh dengarkan apa alasan Yori tidak mau membuka kepalanya. Telapak tangan saya karena kalau sudah komitmen itu
motivasi bagi saya. Motivasi bagi saya. Berarti Fiori memilih untuk tidak membuka karena ini adalah memang sesuatu yang penting bagi dirinya. Yang tadi yang membuka boleh perwakilan satu orang. Siapa mungkin yang membuka? Warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya mengapa saya membuka tangan saya itu di sini kan perubahan. Jadi saya ini melakukan suatu perubahan sama seperti modul pembelajaran kita yang saat ini itu kan kurikulum merdeka. Kalau yang kemarin kan kurikulum K13. Jadi kalau yang sekarang ini kan ada perubahan untuk yang lebih baik lagi. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Ibu guru hebat kita di sini, luar biasa sekali. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang memegang kontrol membuka dan menutupnya? Orang yang membuka diri Diri kita sendiri. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Ternyata kita nggak bisa mengontrol orang. Diri kita sendiri yang mengontrol. Ketika seseorang membujuk tadi, bukan karena dia hebat membujuk temannya, tetapi karena memang kontrol diri dari temannya yang mau membuka kepalan tangannya. Paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Jadi yang memegang kontrol itu tetap diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak. Ketika dia patuh dengan kita bukan karena kita hebat dalam mengontrolnya, tetapi karena dia membuka diri untuk mau dikontrol oleh gurunya. Tapi gini Bu, semakin hebat orang yang merayu untuk membukanya kan dibuka juga. Tapi kalau semakin lihai orang merayu untuk membukanya itu kan dibuka juga dia. Berarti Pak Nok, karena si perayu Bagaimanapun menutupnya, tapi kalau semakin lihai orang merayu untuk membukanya itu kan dibuka juga dia. berarti Pak Nok, karena si perayu tadi hebat merayunya, Nah, Pak Nok memilih untuk membuka kan? bisa juga dibuka. Enggak, kalau Pak Nok punya pilihan, yang punya pilihan itu Pak Nok. Kalau Pak Nok mau, kalau terpaksa. Tetapi yang bisa membuka ini apakah karena temannya yang membuka tadi atau karena Pak Nok yang membuka? Ya, maksudnya mungkin karena rayuan tadi itu hati yang apa tuh, apa lagi, melembut lagi, Iya. sentuh dia. Makanya Pak Nok buka. Aduh. Yang membukanya sekarang siapa? Alah. Tetap diri kita sendiri ya Pak ya. Ya. Kita lanjut karena ini ada waktu yang apa. Nah, ini siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Tadi kita sudah paham bahwa diri kita sendiri. Di paradigma sebelumnya atau di kurikulum sebelumnya atau sebelum kita memahami tentang paradigma baru pembelajaran kita ini, ada namanya stimulus respon tentang dunia. Ada kayak tadi, ada yang bisa distimulus, kemudian kita berespon membuka. Kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Itu tentang diri kita sendiri. Ini adalah paradigma barunya. Kita yang memahami bahwa kontrol itu terdapat pada kita sendiri. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu, karena waktu juga. Jadi ini tentang stimulus. Jadi tadi ada orang yang distimulus dulu, kemudian baru dia memberikan respon untuk membuka. Ada orang yang memiliki kontrol diri sendiri, bagaimanapun stimulus dia tetap mengontrol untuk tidak membuka. Nah ini dia tentang apa sebenarnya, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol itu. Tetap diri kita sendiri, Kita masuk di sini tentang disiplin positif. Ini materi yang akan disampaikan. Kita sama-sama sudah paham semua tentang apa itu makna disiplin, ya. Atau tanpa melihat ini yang dimaksud dengan disiplin itu apa sih sebenarnya gitu. Yang sepemahaman Bapak Ibu. Disiplin selama ini kita terapkan disiplin itu bersifat bagaimana gitu. Paksaan ya Bapak Ibu ya. Paksaan untuk melakukan sesuatu demi aturan, gitu ya. Ya. Coba kita lihat dulu. Disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Kita melakukan disiplin itu atas paksaan atau motivasi dari kepala sekolah atau motivasinya dari diri kita sendiri. Karena ada motivasi orang, ada motivasi dari atasan, motivasi karena penghargaan. Kemudian yang paling kalau dibilang levelnya lah ya tadi, motivasi intrinsik. Disiplin itu karena diri sendiri. Nah ini yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi dia melakukan disiplin itu bukan karena paksaan guru, bukan karena penghargaan dari guru, tapi karena dia tahu nilai kebajikan yang ada pada disiplin itu. Itu ya. Kita next ini Ibu Guru. Nah, tujuan disiplin positif di sini yaitu
untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, saya bilang tadi level yang paling tinggi. Orang yang melakukan disiplin itu karena dirinya sendiri, karena menghargai dirinya sendiri. Dia datang tepat waktu. Saya di sini sebagai ingat sang pedoro saya, Pak Nop, beliau selalu datang kadang sebelum waktu. Pokoknya sebelum jam masuk dia sudah berada di sekolah. Pak Nop, apa alasannya Pak Nop? Kira-kira apakah ada karena maaf Pak Nop, apakah karena atasan, karena ingin dipuji teman, atau karena diri Pak Nop sendiri? Saya sudah dibentuk dari SD mulai disiplin. Karena kebetulan dulu mama saya guru kepala sekolah. Kalau terlambat aja bahkan bisa kita dijewer. Jadi itu yang tertanam dalam diri kita sendiri, saya sendiri, sehingga sampai sekarang insya Allah saya tetap disiplin. Nah, Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya jawabannya. Disiplin diri itu dari kita, memang di awal anak-anak kita paksa. Dari paksaan itu dia membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan, di mana kebiasaan itu nanti akan tertanam jadi motivasi intrinsiknya, motivasi dirinya, bahwa dia memang menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu terhadap segala sesuatu, entah bersifat aturan, tapi dia tidak lagi menyebut itu bukan aturan, tapi sudah menjadi bagian dari dirinya. Nah, itu yang kita harapkan dapat kita tanamkan pada diri anak-anak didik kita. Oke Bapak Ibu ya. Nih, tentang kebutuhan dasar. Kalau sudah tertanam disiplin positif tadi, kita mengetahui bahwa disiplin itu adalah salah satu bentuk kita menghargai diri kita, menghargai orang lain juga. Kita lihat kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar sebenarnya. Kita paham dulu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu lapar. Berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di situ? Bertahan hidup. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa bertahan hidup? Makan. Berarti ada sesuatu tujuan. Ketika kebutuhan itu dirasa kurang, kita harus memenuhinya. Bapak Ibu, kira-kira anak kita langsung ke kasusnya. Kebanyakan yang tanda kutip tadi, anak-anak kita yang melakukan hal-hal yang di luar dari kebajikannya, nilai positifnya, entah dia terlambat, entah dia tidak masuk, cabut. Kira-kira apa yang kurang pada diri anak kita? Kebutuhan apa yang kurang pada dia? Perhatian. Perhatian berarti dalam artian kasih sayang. Cukup berat tegas kita Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan itu dicarinya di sekolah. Di rumah udah nggak dapat, di sekolah dibentak pula sama gurunya. Sedih kali deh itu. Bapak Ibu kira-kira kalau di posisi itu bagaimana? Gitu. Jadi kebutuhan dasar, kita pahami tentang kebutuhan dasar ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, itu tentang papan, pangan, sandang, ya. Kemudian ada kasih sayang, itu saya sampaikan tadi. Ini ternyata wajib, bukan wajib lagi. Saya takut dengan kata wajib, nanti diprotes lagi sama Pak Ali. Kasih sayang ini sesuatu yang kita butuhkan. Di rumah aja lah, kalau kita kurang perhatian dari orang tua waktu kita kecil, apa yang kita rasakan? Sedih, merasa sendiri ya. Nah begitu juga dengan anak didik kita. Kemudian penguasaan. Penguasa ini seperti misalnya udah di pas sekolah. Jadi ada sesuatu dia ingin menguasai atau apa segala macam, itu berarti dia harus bisa memonitoring atau mengkondisikan anggotanya. Ini di kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Anak murid kita punya keinginan kebebasan, kebutuhan kebebasan. Dia ingin merasa sedikit bebas. Dengan pembelajaran yang membosankan berarti dia tidak bebas. Berarti ada kebutuhan yang belum kita penuhi. Dia boring. Itu kebebasan. Kemudian kesenangan. Kayak ini Bapak Ibu dengan ice breaking merasa senang nggak? Ya, salah satu bentuk refreshing kita dalam belajar itu ice breaking. Kita merasa senang. Anak murid kita juga demikian. Dia butuh kesenangan itu. Nggak bisa kita mengharuskan dia wajib belajar. Tapi kalau dia nggak senang gimana? Kira-kira mau nggak dia belajar? Nggak ya. Jadi kebutuhan inilah. Kalau ada alasan orang melakukan sesuatu hal, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak kita penuhi. Ini dia motivasi perilaku dari manusia. Tadi kontrol pertama, ya. Siapa yang mengontrol kita? Ada orang yang mau dikontrol karena dia merasa tidak nyaman, dibujuk daripada nggak nyaman, udahlah buka aja. Ini gitu ya. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya.
Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kayak tadi misalnya ada, maaf kalau ada di antara kita, anak-anak kita lah ya Bapak Ibu, dia melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan dari kita, berarti motivasinya itu dia melakukannya. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan juga di situ. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling atas. Jadi orang melakukan motivasi memang karena dirinya sendiri, karena ada kebutuhan yang memang dia sudah penuhi, kemudian dia ingin menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Kita masuk keyakinan kelas. Ini mungkin yang masih awal, dulu namanya kontrak belajar. Pada saat saya di kurikulum 13 namanya kontrak belajar. Sebelum kita masuk kita bikin kesepakatan kelas namanya kontrak belajar. Kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal, di mana orang akan lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Nah, ini adalah kita menanamkan keyakinan kelas itu hal-hal yang diyakini anak, alasan dia melakukan sesuatu karena nilai kebajikannya. Misalnya kita lihat contoh keyakinan kelas. Ini saya buat sebagai tugas di modul 1.4 ini. Misalnya datang dan masuk kelas tepat waktu. Nilai apa yang diyakini anak di sini? Tentang menghargai. Kemudian apa lagi? Bersikap dan berkata sopan dan santun. Ini masih menghargai. Kemudian keyakinan apa? Memulai belajar dengan berdoa. Keyakinan apa? Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pastinya. Kemudian belajar dengan hati gembira dan penuh semangat. Dari awal sudah saya sampaikan, kalau kita udah nggak senang, kita nggak akan mau hadir di sini. Kita nggak akan mau menerima apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita di sini. Jadi nilai-nilai inilah yang kita jadikan keyakinan kelas, sehingga seseorang itu mau mengikutinya karena dia yakin ini adalah suatu nilai kebaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tertentu, akan ada sanksi hukum atau restitusi. Nah, hukuman merupakan identitas gagal. Kenapa dikatakan identitas gagal? Anak kita kalau yang dia disiplin dirinya tinggi, berarti dia identitasnya berhasil. Identitas gagal di sini bahwa dia menganggap dirinya sudah melakukan pelanggaran, berarti dia adalah orang yang gagal, orang yang negatif dia memandang dirinya. Kita lihat apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini dia. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia tidak terlibat dalam pembuatan kesepakatannya. Bersifat satu arah dari guru saja, kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau konsekuensi ini terencana. Ini yang kita bilang dari kontrak belajar atau aturan-aturan sekolah kita. Ini disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman karena aturan itu sifatnya memaksa dan ada konsekuensinya. Sikap guru selalu memonitoring murid. Jadi guru selalu mencatat apa pelanggaran-pelanggaran anak. Kalau restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yaitu proses yang dilakukan secara berkolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harapkan ada di sekolah kita ini nantinya setelah kita mengikuti kegiatan IHT ini nanti ya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi sendiri. Murid ketika melakukan kesalahan, kita juga manusia pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah, dari kesalahan itu bagaimana kita bisa memperbaikinya? Ini yang kita bantu anak murid kita dalam proses restitusi ini. Ini kita next saja. Nah, ini dihukum atau penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum udah tahu Pak Ibu ya, bersifat fisik. Misalnya contohnya lari itu 10 keliling, hormat di tiang bendera misalnya. Nah, itu hukuman berupa fisik. Atau misalnya kita membentak dia, nah itu berupa hukuman fisik. Kalau yang penghargaan, dia sama, hanya saja pengaruhnya apa? Memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaannya tidak efektif karena penghargaan diperoleh jika melakukan yang disyaratkan. Kemudian penghargaan merusak hubungan bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Ini anak-anak kita yang mungkin dia selalu ingin tampil, dapat penghargaan, dia tampil terus. Tapi kalau anak kita yang kurang mampu tampil, berarti dia minder terus. Berarti dampaknya apa? Negatif bagi mereka yang tidak dapat penghargaan. Gitu. Kita next. Nah, berikutnya kita lewatkan Bapak Ibu karena mentor kita berikutnya mau masuk. Posisi kontrol. Posisi kontrol ini yang kita sudah pahami di awal bahwa menurut Diane Gozan dalam buku Restitution, saya agak melibat nih Mister, kita lanjut aja, mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di
dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan mendidikan murid? Bagaimana dan mengapa? Kira-kira apa yang kita lakukan pada murid kita selama ini? Kemudian melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol dari William Gazer, Gazer berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Jadi dari hal-hal yang sudah ditemukan ini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Apa saja? Yang pertama, sebagai penghukum. Ini kita pahami Bapak Ibu. Ini di zaman kita dulu masih sering nggak bikin tugas, itu suruh berdiri depan kelas. Ini berarti guru memposisikan dirinya menjadi posisi kontrol penghukum. Kemudian pemberi rasa bersalah. Nanti kita pelajari apa bedanya. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di IKM ini diharapkan guru-gurunya mampu menjadi di tahap posisi kontrol menjadi manajer. Nih kita lihat apa saja yang dilakukan guru sehingga dikatakan dia dalam posisi kontrol tertentu. Silakan kamu berdiri depan kelas. Ini berarti dia memposisikan dirinya, guru tersebut adalah sebagai penghukum. Kemudian kenapa selalu terlambat? Kenapa selalu terlambat buat susah ibu saja? Kamu sudah janji kan? Kamu sudah janji sama ibu kamu nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Kenapa lakukan lagi? Kira-kira posisi seperti ini adalah pembuat rasa bersalah. Akan timbul rasa bersalah pada murid kita. Dia gara-gara dia adalah janji, tidak bisa menempatkan janji. Nah ini pembuat rasa bersalah, posisi kontrolnya. Berikutnya sebagai teman, nah ini kita mencoba rasanya menjadi teman bagi anak murid kita. Ternyata ini tidak terlalu berdampak pada anak murid kita. Mungkin pada kita sendiri dia akan memposisikan diri mau mengikuti aturan karena dia menjadi teman kita. Di posisi guru lain bagaimana? Jadi dia bisa melakukan ketika bersama kita. Ketika tidak bersama kita dia nggak mau melakukannya. Ini posisi teman. Kamu bantu ibu ya, buat tugas dan belajar dengan baik. Di kita, di mata pelajaran lain enggak, sama saya nggak seperti itu. Nah posisi kontrol teman. Kemudian pemantau. Nah ini kamu terlambat lagi. Kamu tahu konsekuensinya apa bukan? Nah ini posisi kita membuat sesuatu aturan-aturan, kemudian aturan itu memberikan konsekuensi terhadap anak. Berarti posisi seperti ini adalah posisi kontrol. Terakhir manajer. Nah, ini yang diharapkan. Kita dapat membantu siswa menemukan, memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Kita bantu dia menemukan solusinya. Oke, kita coba Bapak Ibu. Kira-kira ini posisi apa? Mana Pak Nopen? Nopen, kamu kan sudah janji sama Ibu. Kenapa kamu masih terlambat? Kira-kira posisi apa ini Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Terima kasih Bu Resti. Kita pahami sama-sama. Ini posisi kontrol apakah aku? Teman. Pintar sekali. Makasih Bu Feni. Tepuk tangan lah dulu. Tepuk tangan dulu. Tapi udah paham Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Solusi, cari solusi. Manajer. Menemukan solusi, benar sekali Pak Marawi. Izin Mister pakai namanya Mister. Jadi manajernya berada di posisi Mister Halis. Tepuk tangan untuk kita semua dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Baik, kita masuk di segitiga restitusi. Bersabar Bapak Ibu, sedikit lagi. Ini tahap akhir dari materi-materi yang ada di disiplin positif. Segitiga restitusi. Dalam tahap segitiga restitusi ada 3 tahapan. Kita pahami dulu. Segitiga restitusi itu apa? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Berarti dia mandiri dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Jadi 3 posisi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Nanti kita lihat tahapannya. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tahu bahwa murid itu melakukan kesalahan tujuannya apa? Pasti ada tujuan. Tadi kita sudah paham bahwa manusia motivasi melakukan sesuatu karena ada tujuan. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Gitu. Kemudian baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Hal-hal yang diyakininya tentang nilai-nilai kebajikan. Kita lihat yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas ini bisa pertanyaannya, buat salah itu tidak apa-apa. Kita yakinkan dia. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita memposisikan diri kita berada di posisi dia. Posisi yang pernah juga melakukan kesalahan. Bukan kita membenarkan dia, tapi kita posisikan. Jangan supaya dia respect dulu terhadap kita. Sudah welcome dia terhadap kita. Oh ibu ini ngerti, paham dengan maksud saya. Kalau dia sudah tidak supaya dia nyaman berbicara dengan kita. Kita posisikan dengan menstabilkan identitas.
Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi kebutuhannya. Itu saya sampaikan tadi. Dasar motivasi orang melakukan sesuatu adalah karena kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Gitu. Jadi yang pertama bisa dengan pernyataan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Jadi ketika dia sudah melakukan kesalahan, kita validasi dulu. Kamu bisa loh, karena sudah kesal tadi dia bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu di kebutuhannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang sangat penting buat kamu. Mungkin dia difitnah, mungkin dia dibully teman sehingga dia marah. Nah, ini tahap validasi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah dengan sikap yang baru. Kita menanamkan sikap positif kepada anak kita. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang dirasakan keyakinan itu benar, ada nilai kebajikan. Dia tahu itu nilai kebaikannya ada. Ini tahap meyakinkan. Berdasarkan prinsip setiap pelaku memenuhi kebutuhan tertentu juga. Apa yang kita percaya sebagai anggota kelas atau keluarga? Kalau kita di keluarga, kamu percaya apa yang kamu lakukan itu kira-kira bagus atau enggak? Hal apa yang kamu langgar? Mungkin bisa seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kira-kira bagaimana kelas yang ideal? Mungkin ini bisa kita tanyakan keyakinan tersebut untuk bisa membantu murid kita dalam menyelesaikan permasalahannya atau memperbaiki kesalahannya. Ini mau ditayangkan atau tidak Bapak Ibu? Bapak Roni? Waktu ya? Lagian apa juga? Nah, loading juga sinyal. Nanti boleh kalau memang dibutuhkan untuk bagaimana proses restitusi. Ini adalah contoh kita melakukan restitusi. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu yang butuh saya kirim di grup. Oke, ini kesimpulan kita. Kesimpulan kita tentang budaya positif yang insya Allah kalau sama-sama kita pahami, kita berkolaborasi, memang kita terapkan kepada anak murid kita. Bukan tidak mungkin anak murid kita yang kita keluhkan tadi mengapa begini, mengapa begitu, kenapa anak sekarang begini, mengapa anak sekarang begitu. Kalau kita memang memposisikan diri kita bisa mengetahui kebutuhannya, kemudian kita bisa menerapkan apa yang diharapkan ini, insya Allah anak kita bisa menerapkan atau kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita. Insya Allah kita optimis untuk itu Bapak Ibu. Kita berikan aplaus semua dulu untuk keyakinan kita ini bahwa kita di sini adalah tugasnya sebagai pendidik untuk bisa menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab kepada anak-anak didik kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mungkin saya minta waktu sedikit, Pak Roni, ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan ini tentang pemahaman kita tentang budaya positif ini. Ada Bapak Ibu, tahap refleksi kita. Sudah paham? Boleh? Boleh Pak Marani, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu diberikan. Mungkin pertanyaan kami ini bersifat gado-gado ya, mungkin begitu terarah. Cuman yang menjadi pembahasan bagi kami adalah bagaimana menemukannya anak itu mampu dia seperti apa sebenarnya saya ini. Berarti kan mampu dia mengidentifikasi dirinya. Tadi kan banyak variabel ya, banyak faktor. Barangkali coba kita bayangkan sekarang berada di kelas. Yang katakanlah kita ingin mengidentifikasi siswa. Jadi juga termasuk salah satu amanah guru sebelum dia memasuki sebuah materi di forum kelas itu, dia mampu dulu mengidentifikasi ini siswa ini seperti apa nih, kelompok seperti apa nih. Apakah dia mungkin pendiam atau suka celoteh gitu kan, atau suka emosi, mudah tersinggung gitu. Jadi pertanyaan kami dalam perspektif kurikulum Merdeka itu, sejauh apa implementasi kira-kira bahwasanya landasan teori pembinaan anak itu tidak lepas dari yang namanya nuansa agama. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi sehingga betul-betul konsep kurikulum Merdeka itu memang nyambung dan include daripada aplikasi nilai-nilai rohani di kelas itu. Itu yang kami maksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami. Kalau ada di antara Bapak Ibu nanti yang mungkin lebih bisa paham, mungkin bisa juga menyampaikan di ruangan kita ini. Jadi implementasi kurikulum merdeka ini sebenarnya adalah suatu proses ya Pak. Jadi kita mengetahui bahwa anak itu bukan hasil akhirnya yang kita minta, tetapi proses yang dia lakukan. Nah ini kita sebagai guru yang menanamkannya, karena tugas guru adalah menuntun. Ada filosofi trilogi pendidikan itu kemarin sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah, ada Inarso Sampudodo, Imadia Mamukasa, dan Tukuli Handayani. Nah hal-hal poin-poin inilah guru sebagai among. Guru sebagai among yang bisa menuntun. Dan di profil pelajar Pancasila sendiri, di bagian elemen pertamanya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Nah ini masing-masing kita punya cara sendiri, entah dalam pembelajarannya, entah pada saat misalnya dia melakukan kesalahan. Nah di sini bisa kita tanamkan hal demikian Pak. Maka saya sampaikan tadi ini kita berkolaborasi. Mungkin dari Pak Mardawi memberikan, saya yakin anak-anak yang bermasalah di kelas itu orangnya itu juga ya Pak ya. Nah jadi kalau misalnya satu anak itu ada beberapa guru yang memberikan kontrolnya kepada anak, misalnya bukan maksud membantu anak menemukan solusi atas permasalahannya, misalnya Pak Mardawi secara keagamaannya, mungkin secara PPK-nya nanti Mami, secara matematikanya nanti apa, secara apanya apa. Jadi anak yang bermasalah ini jangan kita biarkan dia berjalan sendiri. Kemarin juga disampaikan oleh Pak Darisman ada asesmen diagnostik atau sumatif ya. Formatif. Nah ini kita kan di tahap awal sebelum kita masuk kita sudah mengenali anak-anak ini seperti apa, dari keluarga bagaimana, karakternya seperti apa. Mungkin dengan pendalaman seperti ini ada anak mungkin dengan kriteria khusus yang memang kita jadikan perhatian. Saya rasa untuk proses restitusi ini nggak semua anak, tapi anak-anak memang dengan tanda kutip tadi Pak. Nah ini yang akan kita perbaiki. Kalau kita berkolaborasi Pak, maksudnya kita tidak sendiri, kita bersama. Ini anak ini punya permasalahan di sini. Dan saya rasa di sekolah kita pun sebenarnya alur dari pembinaan siswa itu sudah berjalan. Cuman prosesnya yang kita perlu perbaiki. Bukan lagi proses menghukum, tapi bagaimana kita bisa menjalankan tahapan dalam restitusi ini. Jadi anak terbiasa memang menemukan solusi, memperbaiki dirinya sendiri dulu Pak. Dan itu tentunya tidak waktu singkat, tapi dalam jangka waktu panjang. Saya rasa dialog-dialog yang kita lakukan sama anak itu berbekas ketika dia sudah tamat Pak. Ingat dulu gurunya seperti ini membina saya, kata ibu, saya gini. Akhirnya dia teringat, dia memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin kita tidak temukan pada saat dia belajar dengan kita, tetapi tujuan dari program pelajar Pancasila ini adalah untuk anak-anak didik kita di masa depan Pak. Gitu. Jadi kita jangan lelah. Mungkin di kehidupan di seharian kita, dia juga bermasalah, tapi kita nggak boleh lelah. Nah itu tadi makanya ada hal yang harus kita perbaiki, dari menghukum menjadi pemantau, kemudian kita bisa menjalankan restitusi, membantu anak menemukan permasalahannya, membantu anak dalam memperbaiki dirinya. Dan itu kita lakukan bersama, berkolaborasi Bapak. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak. Sedikit tambahkan Bu ya. Boleh Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Memang secara profil itu tidak kita ragukan lagi bahwa sangat bagus sekali kurikulum Pancasila itu, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Ya, memang untuk mencapai keberhasilan itu tidak terlepas dari kerjasamanya antara stakeholder yang ada di sekolah, ya, baik itu guru dengan siswa, guru dengan wali muridnya bahkan. Itu harus kita kerjasama yang baik sehingga nanti tujuan yang ingin kita capai itu tercapai. Ya, saya ambil contohnya ya untuk pelaksanaan berjamaah saja, ya kan? Kalau kita itu sepakat ya, antara wali kelas, antara keamanan, antara ada lagi busar namanya, ditambah lagi wali kelas, ya untuk mengabsen daripada siswa kita yang ke masjid itu saya rasa tidak ada di lokal lagi itu, ya laki-laki khususnya, ya. Apalagi seperti Pak Mardawi, diabsen lagi anaknya setelah sholat itu. Itu kan nanti ada ketenakan yang tidak sholat, gimana? Ya kan? Itu lebih akan mengenal lagi sehingga siswa tidak lagi dia nak melaksanakan sholat. Itu contoh. Jadi sekali lagi harus adanya kerjasama yang baik antara masing-masing yang ada di sekolah ini untuk menciptakannya mencapai tujuan tersebut yang kita istilahkan dengan kolaborasi tadi.
Ya demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah sekarang kita kondisi anak murid kita sudah mulai memahaminya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang kita pahami bisa kita terapkan untuk memperbaiki laku dari anak murid kita, sehingga dia bisa menjadi profil pelajar Pancasila di masa depan yang betul-betul memiliki karakter-karakter yang kita sebutkan tadi. Terakhir Bu, kita sebutkan lagi karakter profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sul Irmis, guru mata pelajaran matematik di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Setelah melihat pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Depi tadi dilaksanakan sebelum zuhur, maka sangat memberikan gambaran-gambaran ke depan yang kami atau lebih khususnya saya lakukan terhadap siswa. Apakah nanti kalau siswa tersebut melakukan sesuatu hal baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif, senantiasa kita gali terlebih dahulu informasi-informasi dari siswa tersebut, dan dari informasi itu kita bisa bekerja sama nantinya dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi, bukan ganjaran ataupun hukuman, tetapi kita berikan solusi. Dan bisa juga nantinya dengan solusi itu memberikan semangat anak tersebut untuk berubah dari dirinya sendiri. Dan kepada Ibu Depi, kami harapkan senantiasa sehat dan juga senantiasa lebih banyak lagi menggali informasi tentang budaya positif di sekolah, sehingga bisa kita sharing dan kita majukan SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Semangat untuk CGP-nya, semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yori Mahira AR. Saya guru mata pelajaran budaya Melayu Riau dari SMA 1 Negeri Bangkinang Kota. Saya adalah teman sejawat Ibu Devi Haryanti Umara, CGP Angkatan 8. Saya akan memberikan testimoni untuk apa yang dipaparkan oleh Ibu Devi Haryanti Umara tadi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma bahwa murid itu tabula rasa bukanlah kertas kosong, yang tugas kita sebagai orang tua atau guru untuk mengajarinya yang lebih baik lagi. Dan kontrol itu terdapat pada diri sendiri dan tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Terus penyelesaian masalah tanpa hukuman melainkan dengan segitiga restitusi. Dan pembelajaran di kelas agar berubah menjadi karakter positif, kita harus memberikan keyakinan yang bermanfaat untuk siswa atau murid kita. Dan marilah kita saling berkolaborasi serta membuka hati dan pikiran beralih ke paradigma yang positif demi mewujudkan disiplin positif dan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tapi untuk lebih bersemangat lagi belajar untuk cepat lulus CGP Angkatan 8 agar menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.